Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak dimanapun berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Zuleni Dova, CGP Angkatan 8 Kota Batam, akan mencoba untuk memaparkan mengenai tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 yakni visi guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan dipaparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada inquiry apresiatif, bagja beserta tahapannya, visi dari guru penggerak, prakarsa perubahan, dan tahapan-tahapan yang terdapat pada bagja. Nah, untuk mendapatkan tahapan bagja yang konkret dan nyata, maka saya akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana pada pendekatan ini kita dapat mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan langkah inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun metode bagja. Nah, tahapan bagja yang pertama yaitu B, di mana kita akan membuat pertanyaan utama. Selanjutnya, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan terakhir adalah A, yakni atur eksekusi. Baiklah, penjelasannya pada tahapan metode bagja ini di bagian B, maka kita akan menyusun membuat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A, ambil pelajaran, di mana kita harus memandu pengalaman positif individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Nah, selanjutnya J, jabarkan rencana, di mana kita akan mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ke depannya. A, atur eksekusi, karena dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, dari tahapan bagja yang sudah saya susun, maka kita akan mendapatkan visi guru penggerak. Visi guru penggerak yang saya susun yaitu terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Lalu untuk melaksanakan visi guru penggerak tersebut, saya mewujudkan prakarsa perubahan di mana bisa meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, berikut adalah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja. Nah, judul bagja saya mengenai prakarsa perubahan yaitu peningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. B, buat pertanyaan utama atau define. Nah, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset atau potensi ataupun peluang untuk mengidentifikasikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan dan prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas ataupun urgensi dari prakarsa perubahan yang telah kita buat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut saya susun melalui dari tahapan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat.
Yang kedua, kita dapat mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Contohnya saja dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Nah, yang terakhir, saya bisa mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Tahapan selanjutnya adalah A. Atur eksekusi, deliver, di mana pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan konsisten? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang saya susun yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Nah, yang ketiga tahapannya adalah gali mimpi atau dream, di mana kita diharapkan untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini bisa digunakan untuk menyusun narasi kolektif, bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, bisa membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan, menjawab pertanyaan yang telah dibuat, dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan dan di mana saja, serta dengan perubahan yang positif. Nah, pertanyaannya, pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Pertanyaan kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yang sudah saya susun yaitu yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, yang terakhir, kita bisa mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Selanjutnya, J. Jabarkan rencana atau desain. Nah, pertanyaan di tahap ini diharapkan bisa membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang bisa dilakukan segera ataupun langkah yang berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Nah, pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Selanjutnya, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Terakhir, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang disusun, yakni pertama, kita bisa membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Selanjutnya, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Nah, yang terakhir, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Nah, tahapan terakhir dari tahapan Bagja ini adalah A, yakni atur eksekusi atau deliver, di mana pertanyaan pada tahap ini diharapkan bisa menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif, serta berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah kita lakukan. Nah, tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Misalnya protokol SOP sekolah, budaya belajar atau monitoring, evaluasi, dan refleksi diri. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten?
Nah, daftar tindakan yang saya lakukan atau penyelidikannya, yang pertama yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya dan pemaparan saya mengenai visi guru penggerak, prakarsa perubahan, dan tahapan serta metode bagja apa saja yang akan dilakukan pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 kali ini. Semoga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Baiklah, sekian presentasi saya pada tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.